warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Etika Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komparatif teori. Jadi teori-teori etika bisnis itu biasanya mempelajari teori-teori etika, kemudian memberi wawasan bagi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis ketika dihadapkan dengan situasi yang memiliki dimensi moral. Kemudian, etika tidak akan bisa dipahami jika seseorang mengesampingkan nilai-nilai moral, sehingga dalam teori etika bisnis juga memiliki latar belakang pemikiran atas dasar nilai-nilai moral. Jadi intinya bahwa teori-teori etika bisnis ini menekankan dasar nilai-nilai moral dalam berbisnis. Kemudian teori etika dan perkembangan bisnis. Dalam etika bisnis telah lahir berbagai teori di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika dalam berbisnis. Nah, pada saat ini persoalan etika bisnis telah menjadi topik perbincangan di berbagai tempat, kemudian dibicarakan baik di forum seminar, kemudian di lembaga parlemen, kemudian mereka ini membahas khusus tentang etika dalam berbisnis dan mencoba melakukan kajian dari berbagai sudut pandang termasuk berbagai teori pendukung dalam berpikir. Kemudian beberapa teori etika bisnis. Teori etika deontologi. Apa itu teori etika deontologi? Yaitu suatu tindakan dikatakan baik bukan dinilai berdasarkan atau akibat atau tujuan dari tindakan baik tersebut, melainkan berdasarkan tindakan tersebut baik untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya suatu tindakan bisnis dinilai baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban pelakunya. Ingat ya, karena itu sudah menjadi kewajiban si pelakunya. Misalnya apa? Misalnya memberi pelayanan yang baik kepada semua konsumen. Jadi ketika kita adalah penjual atau kita berbisnis, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen kita. Kemudian untuk mengembalikan hutang sesuai dengan perjanjian. Jadi ketika kita punya hutang, kita juga harus mengembalikan hutang sesuai dengan perjanjian. Kemudian menawarkan barang dan jasa dengan mutu sebanding dengan harganya. Jadi bagaimana kita bisa menawarkan barang dan jasa, kemudian sebanding nih dengan apa yang kita bayarkan atau apa yang kita terima. Jangan kita menawarkan barang dan jasa tapi tidak sesuai dengan harga yang kita tawarkan. Kemudian teori etika teleologis, yaitu suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan untuk mencapai suatu yang baik dan akibat yang ditimbulkan baik dan berguna. Jadi akibatnya ini bisa menimbulkan sebuah hal yang berguna. Nah, dalam teori teologis ini berkembang pembahasan menjadi dua kajian, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Kemudian ada teori etika hak azazi, yaitu pemecahan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral yang timbul di dalamnya. Kemudian dalam pendekatan ini menggunakan tuntutan moral seseorang di mana haknya ditanggapi serius. Contohnya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, misalnya seperti memperoleh pendidikan, kemudian kesejahteraan, pelayanan kesehatan, kemudian kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak ada hukum itu runcing ngebawah tetapi tumpul di atas, yang seperti dalam keadaan kita saat ini. Kemudian teori keutamaan, apa itu? Yaitu suatu tindakan disebut etis jika mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Dan ada lagi yaitu teori relatif. Nah, teori relatif ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif di mana pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Contohnya ketika A berpikir berbuat ini adalah yang terbaik, namun belum tentu si B memiliki pendapat yang sama. Begitu juga sebaliknya. Jadi
apa yang kita tindak atau apa yang kita lakukan itu relatif, tergantung pola pikir kita bagaimana menanggapinya begitu. Kemudian ada hubungan yang erat mengenai etika dan agama. Apalagi kita di negara yang menganut agama, bahkan agama ada di Pancasila, yaitu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah negara yang mengakui bahwa ada Tuhan, bukan negara barat yang ada beberapa negara atau orang-orangnya tidak mempercayai adanya Tuhan atau tidak mempercayai adanya pencipta alam semesta. Jadi etika dan agama ini dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa adanya agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Kemudian ini dia, ada hubungan yang erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaiknya. Nah, pandangan-pandangan filsafat bersendikan pada nilai-nilai agama. Jadi banyak karya filsuf berdasarkan pandangannya dari segi-segi agama. Kemudian masih tentang etika dan agama. Jadi negara Indonesia seperti saya katakan tadi merupakan negara yang berdasarkan kepada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung di dalam sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati setiap silanya. Khususnya sila pertama yang sedang kita bahas saat ini. Kemudian moralitas dan etika bisnis. Jadi moralitas adalah istilah yang dipakai dalam praktek dan kegiatan untuk membedakan baik buruknya aturan dan pengendalian kegiatan tersebut. Kemudian moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yaitu moris yang berarti adat istiadat, kemudian kebiasaan, tata cara kehidupan. Jadi awalnya moral ini seperti kebiasaan saja. Kebiasaan yang menjadi adat istiadat, kemudian menjadi karena terlalu terbiasa ini menjadi tata cara atau aturan kehidupan dalam satu kelompok atau negara tersebut. Kemudian situasi dan kondisi bisnis saat ini. Jadi memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa lalu dengan sarana teknologi sebagai perangkat pendukung. Kemudian sarana teknologi ini dapat mempercepat berbagai urusan bisnis yang dapat menimbulkan berbagai efek, baik efek positif maupun efek yang negatif. Kemudian secara positif dapat mempercepat sebagai urusan serta mempersingkat penggunaan waktu dan tenaga, yaitu penggunaan teknologi tadi yang kita bicarakan. Kemudian kalau sisi negatifnya adalah melahirkan kasus-kasus baru dalam bidang kejahatan seperti cyber crime, seperti yang sering terjadi saat ini. Cyber crime sendiri adalah salah satu kejahatan yang lagi marak terjadi saat ini dengan memanfaatkan dunia maya sebagai tempat mencari keuntungan. Nah, para hacker ini adalah pelaku kejahatan dalam dunia maya yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan memanfaatkan keahliannya di bidang yang negatif. Jadi ada yang punya keahlian itu dimanfaatkan dengan hal-hal positif dan pastinya juga ada yang mempunyai ilmu dan keahlian itu dilakukan di bidang yang negatif begitu. Contohnya apa? Contoh dari cyber crime ini adalah memindahkan sejumlah dana dari sebuah perbankan ke rekening milik pribadi secara ilegal tanpa diketahui pihak manajemen perbankan begitu. Dan ini sudah ada beberapa kasusnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.